Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukurnya, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul walaupun melewati via online yaitu Zoom meeting. Semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammadin SAW. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Tarisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman skripsi analisis novel Api Awan Asap karya Korrie Layun Rampan. Di sini menggunakan teori kajian strukturalisme dikemukakan oleh Robert Stanton yang dianalisis oleh skripsi karya Febrianto Lapu. Terima kasih. Di sini saya merangkum skripsi dari Febrianto Lapu yang judul skripsinya yaitu tentang analisis novel Api Awan Asap karya Korrie Layun Rampan kajian strukturalisme Robert Stanton, yaitu disusun oleh saya Tarisa. Baiklah, tolong slide selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Bisa kalian lihat di PowerPoint yang telah ditampilkan. Di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang latar belakang. Nah, latar belakang dari rangkuman skripsi analisis novel Api Awan Asap ini ialah karya sastra merupakan cermin dari masyarakat yang mewakilinya. Oleh karena itu, lewat sebuah karya, sastra seorang bisa mengetahui kebudayaan masyarakat lainnya. Hal tersebut dapat ditemui dalam novel Api Awan Asap karya Korrie Layun Rampan, yang mewakili kebudayaan suku benua di pedalaman Kalimantan dalam mengelola hutan. Baik, itu tadi tentang latar belakang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, yang pertama kita akan mengetahui tentang bagaimana fakta-fakta cerita pada novel Awan Asap karya Korrie Layun Rampan ini. Yang kedua yaitu bagaimana sarana-sarana sastra pada novel Api Awan Asap karya Korrie Layun Rampan. Setelah kita mengetahui tentang latar belakang, rumusan masalah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan dari penelitian Febrianto ini, yaitu tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan bagaimana fakta-fakta cerita pada novel Api Awan Asap, yaitu yang mengenai kajian dari karya Korrie Layun Rampan yang mengkaji dengan teori kajian strukturalisme karya Robert Stanton. Baik, selanjutnya yaitu tentang manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan sambungan, yaitu sambungan seperti apa? Yang sambungan terhadap ilmu bahasa, khususnya dalam bidang kesastraan, yang mengarah pada pembinaan aspek. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis di sini ialah manfaat untuk hasil penelitian ini dapat sebagai bahan ajar. Bahan ajar seperti apa? Bahan ajar dalam Latin menganalisis. Karena sebuah karya sastra untuk menuju hasil yang lebih baik. Nah, baik, selanjutnya setelah kita membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bab kedua yaitu tentang pembahasan. Nah, pembahasan di sini yaitu tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu novel, yang kedua teori strukturalisme, yang ketiga yaitu strukturalisme Robert Stanton, yang keempat yaitu simbolisme, dan yang kelima yaitu ironi. Nah, baik, kita akan memasuki tentang pengertian dari novel. Novel sendiri yaitu adalah genre yang gemar mengungkapkan bahasa atau budaya cinta. Siapa sih yang tidak tertarik dengan novel? Kita semua pasti tertarik tentang novel, apalagi kita membaca novel tentang cinta ataupun asmara. Itu yang sangat disukai oleh anak kalangan muda. Novel sendiri yaitu sajak. Sajak itu pula budaya. Budaya semakin hidup sebab seluruh kesadaran manusia di masyarakat itu budaya.
Dunia novel adalah pengalaman pengarang yang sudah melewati perenungan kreasi dan imajinasi, sehingga dunia novel ini tidak harus terikat oleh dunia sebenarnya. Seperti kita ketahui bahwa novel ini adalah karya non-fiksi, di mana novel ini adalah bisa dibuat, bisa direka. Ceritanya bisa dikarang oleh si penulis sendiri, bukan kisah nyata. Namun ada juga novel yang ceritanya itu adalah kisah nyata dan dituangkan oleh seseorang penulis itu di dalam sebuah buku, yaitu yang berbentuk novel. Baik, di sini peneliti menganalisis novel ini menggunakan teori, yaitu teori kajian strukturalisme, di mana teori strukturalisme ini adalah sastra, tidak memperlakukan sebuah karya sastra tertentu sebagai objeknya. Teori strukturalisme ini pengkajian maknanya menekankan pada karya sastra itu sendiri. Baik, teori strukturalisme ini ditemukan oleh Robert Stanton. Robert Stanton ini adalah ahli pakar strukturalisme. Bagi menganalisis beberapa tema dan metode yang digunakan untuk membaca dan mendiskusikan fiksi serius. Topik-topik tersebut akan dikelompokkan ke dalam 2 judul, di antaranya fakta-fakta dan sarana-sarana sastra. Selanjutnya itu fakta-fakta cerita. Fakta-fakta cerita ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alur, yang kedua yaitu karakter, yang ketiga itu adalah tema, yang keempat itu adalah latar. Nah, alur ini adalah secara umum yang digambarkan di dalam sebuah novel atau rangkaian peristiwa. Ibaratnya tuh seperti sekilas cerita baru ditampilkan. Yang kedua yaitu karakter. Nah, karakter ini adalah sifat seseorang atau individu-individu yang muncul dalam cerita novel ini, seperti ketika ada orang yang bertanya, berapa karakter yang ada dalam cerita tersebut. Setiap pengarang ingin agar kita memahami setiap karakter dan motivasi dalam karyanya. Yang ketiga, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sarana-sarana dalam sastra ini. Yang pertama yaitu judul, yang kedua sudut pandang, yang ketiga gaya. Bisa kalian lihat di PowerPoint, sarana-sarana sastra ini adalah judul. Judul ini adalah bukan bau asap yang merenyuhkan dahulu. Nah, di sini adalah kalimat-kalimat yang bergaris miring ini adalah kalimat-kalimat penting di dalam novel, yaitu judul, seperti yang bisa kita lihat ya, bahwa judulnya adalah asap itu tadi. Yang kedua itu sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini dalam kalimat ini didapatkan itu sudut pandang. Yang terakhir yaitu gaya. Demikianlah berlian menetapkan desa itu, desa sempat dibangun di bagian tahun yang meninggi menghadapkan ke arah matahari terbit. Dikutipkan di atas gaya bahasa yang digunakan tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan ditambah sedikit dengan bahasa daerah dan suku Dayak Benua. Nah, jadi dalam novel ini ceritanya itu menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Dayak maupun bahasa tempat mereka dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Karena di sini juga sudah membahas tentang hasil penelitian, tentang daftar pustakanya, tentang latar belakang, dan tentang pembahasan, yaitu tentang kesimpulan sekarang. Bab 5. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada novel Api Awan Asap ini menggambarkan kehidupan warga Dayak Benua. Dalam novel tersebut dapat diketahui kehidupan warga perkembangannya. Jadi dalam novel ini dapat disimpulkan kita akan mengetahui kehidupan sebenarnya di dalam desa atau dusun tersebut. Karena novel ini memiliki struktur cerita, segi unsur instruksi, yaitu fakta-fakta, cerita, dan sarana-sarana sastra. Dari segi fakta-fakta, cerita terdiri dari alur, karakter, dan latar yang diangkat dalam suatu cerita novel tersebut. Sedangkan sarana-sarana sastra yang dapat terbagi. Nah, tadi itu kita membahas tentang latar. Latar seperti yang kita ketahui tentang sebuah peristiwa dalam cerita novel itu. Nah, terakhir yaitu tema. Tema adalah aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Tentu kita
akan mengetahui jika dalam novel itu temanya apa, pasti kita akan tertarik dengan membaca novel itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sarana-sarana sastra. Sarana-sarana sastra ini terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu judul, yang kedua sudut pandang, yang ketiga gaya dan tone, yang keempat simbolisme, yang kelima itu ironi. Nah, selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian dalam novel ini, atau si penulis ini meneliti menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Nah, si Pak Febrianto ini adalah seorang, menganalisis skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penerapan metode kualitatif ini bersifat deskriptif, yang berarti data yang dihasilkan berupa kata dalam bentuk, kutipan. Karena dalam teori ini dia menganalisis tentang, deskriptif kualitatif. Selanjutnya yaitu teknik mengumpulkan data. Nah, teknik mengumpulkan data ini yaitu studi pusaka, mengumpulkan sumber baca, membaca, mengidentifikasi, dan menulis data. Karena jika kita ingin menganalisis suatu novel, tentu kita akan membaca. Dan juga kita harus membacanya tidak hanya di awal saja, tentu kita akan membaca novel itu sampai akhir. Karena kita akan tahu endingnya seperti apa, sehingga kita bisa menganalisis. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Nah, data dan sumber data ini yaitu novel Api Awan Asap ini, yaitu novel yang akan kita teliti atau novel yang dianalisis oleh Febrianto tadi. Selanjutnya itu teknik analisis data, yaitu membaca novel dari awal dan mengelompokkan kalimat yang bersifat fakta-fakta cerita dan sarana-sarana sastra. Nah, selanjutnya itu bab 4. Bab 4 ini seperti yang saya sampaikan tadi, hasil penelitiannya yaitu tentang fakta-fakta cerita. Yang pertama itu tentang alur, karakter, latar atau setting, waktu. Bisa kalian baca dan bisa kalian lihat, sudah dituliskan di dalam PowerPoint bahwa alur ini bukankah di tempat itu dahulu berdiri sepokok beringin arkasa. Nah, ini adalah kalimat miring. Kalimat miring ini adalah kalimat yang terdapat di dalam suatu novel ya, yang berbentuk artinya adalah alur. Ini juga kalimat Jue juga merupakan pemuda yang tumbuh dengan sifat kesastriaan dan jujur. Nah, ini juga kalimat yang bergaris miring ya. Ini juga terdapat dalam karakter. Dan selanjutnya itu latar atau set. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sarana-sarana dalam sastra ini. Yang pertama yaitu judul, yang kedua sudut pandang, yang ketiga gaya. Bisa kalian lihat di PowerPoint, sarana-sarana sastra ini adalah judul. Judul ini adalah bukan bau asap yang merenyuhkan dahulu. Nah, di sini adalah kalimat-kalimat yang bergaris miring ini adalah kalimat-kalimat penting di dalam novel, yaitu judul seperti yang bisa kita lihat ya bahwa judulnya adalah asap itu tadi. Yang kedua yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini dalam kalimat ini didapatkan itu sudut pandang. Yang terakhir yaitu gaya. Demikianlah berlian menetapkan desa itu, desa sempat dibangun di bagian tahun yang meninggi menghadapkan ke arah matahari terbit. Dikutipkan di atas gaya bahasa yang digunakan tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan ditambah sedikit dengan bahasa daerah dan suku Dayak Benua. Nah, jadi dalam novel ini ceritanya itu menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Dayak maupun bahasa tempat mereka dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Karena di sini juga sudah membahas tentang hasil penelitian, tentang daftar pustakanya, tentang latar belakang, dan tentang pembahasan, yaitu tentang kesimpulan sekarang. Bab 5. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada novel Api Awan Asap ini menggambarkan kehidupan warga Dayak Benua. Dalam novel tersebut dapat diketahui kehidupan warga perkembangannya. Jadi dalam novel ini dapat disimpulkan kita akan mengetahui kehidupan sebenarnya di dalam desa atau dusun tersebut. Karena novel ini memiliki struktur cerita, segi unsur instruksi, yaitu fakta-fakta, cerita, dan sarana-sarana sastra.
Dari segi fakta-fakta, cerita terdiri dari alur, karakter, dan latar yang diangkat dalam suatu cerita novel tersebut. Sedangkan sarana-sarana sastra yang dapat terbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Salia, Prodi FK Bahasa Indonesia dari semester 5. Izin bertanya kepada pemaparan penelitian. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ironi dalam dunia fisik? Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan ironi dalam dunia fiksi? Baik, izinkan saya untuk menjawab ya. Secara umum, ironi ini dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Nah, dalam dunia fiksi atau ironi dalam dunia fiksi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ironi dramatis atau ironi ton ironis. Nah, ironi dramatis ini atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seseorang. Seseorang ini adalah karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sedangkan ton ironis atau jenis ironis yang kedua yaitu ton ironis. Ton ironis ini bisa juga kita sebut dengan ironi verbal, digunakan untuk menyebut cara berekspresi atau cara untuk yang mengungkapkan makna dari cara sebaliknya. Nah, mungkin itu saja penjelasan atau jawaban dari pertanyaan dari audiens. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Semoga audiens yang bertanya dapat memahaminya. Baik, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.